Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bab selanjutnya. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang al-jumlah al-mufidah. Sekarang kita masuk ke ajza'ul jumlah, yaitu bagian-bagian dari suatu kalimat. Baik, di sini ada 8 contoh. Yang pertama, rakiba Ibrahimu al-hisana. Ibrahim mengendarai kuda. Kemudian yuda'ibu Ismailu al-qitta. Ismail memainkan kucing. Kemudian yahsudul fallahu al-qamha. Tani memanen gandum. Kemudian ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Kambing memakan kacang-kacangan dan jerawut atau jemaut. Bisa dimakan oleh kambing. Kemudian sami'atun nasih. Saya mendengarkan nasihat. Kemudian yasta'un nuru fil hujrati. Cahaya itu menyebar atau menyinari kamar. Tajri safinatu 'alal ma'i. Kapal laut berlayar di atas air. Hal tuhibbus safara? Apakah kamu menyukai berpergian? Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Al-bahthu arafna fima madha anna al-jumlata al-mufidata tatarakkabu min ajza'in hiyal kalimat. Kita sudah mengetahui pada pertemuan yang lampau tentang al-jumlah al-mufidah yang terdiri daripada bagian-bagian kata. Wa nuridu an na'rifa fi hadha dars anwa' al-kalimat. Dan sekarang kita ingin mengetahui dalam pelajaran ini macam-macam kata. Fanaqul, dan kita katakan, idza bahathna fil jumal allati ma'ana wajadna anna al-kalimat Ibrahim wa Ismail wal fallah alfadhun tusummiya biha ashkhasun. Apabila kita melihat kepada kalimat-kalimat yang bersama kita tadi, yang 8 tadi, kita akan menemukan bahwasanya kata Ibrahim, Ismail, dan fallah, itu petani, adalah termasuk ke dalam kata-kata yang berarti orang. Wa anal kalimat al-hisanu wal qitta wasyatta alfadhun tusummiya biha anwa'un minal hayawanat. Sedangkan kata al-hisan kuda, wal qit kucing, wasyah kambing, itu termasuk ke dalam kata-kata yang berarti hewan. Wa annal qamha wal fula wasya'ira alfadhun tusummiya biha anwa'un minan nabat. Sedangkan al-qamha wal fula wasya'ira, dan juga ada al-qamha gandum, wal fula kacang, wasya'ira jemaut. Itu termasuk ke dalam kata-kata yang berarti tumbuh-tumbuhan. Kemudian wa annal hujrata was-safinata wal ma'a alfadhun tusummiya biha anwa'un minal jamad. Dan juga ada al-hujrah kamar, was-safinah kapal laut, wal ma' dan air, termasuk ke dalam kata-kata yang berarti benda mati. Wa annan nasihah wan nura was-safara alfadhun tusummiya biha anwa'un ukhra minal ma'ani. Nah, sedangkan yang terakhir an-nasihah, nasihat, wan nura cahaya, was-safar bepergian atau bepergian, termasuk ke dalam kata-kata yang berarti lain selain dari yang 3 tadi. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat isman. Pada karena itu disebutlah setiap kata dari kata-kata yang tadi itu termasuk ke dalam kategori ism, nama. Kalau dalam bahasa Inggris noun. Wakadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun, dan juga semua kata yang berarti adalah manusia, au hayawan atau hewan, au nabat atau tumbuhan, au jamad atau benda mati, au ayyi syai'in akhar atau apapun selain itu.
نعود للجمل مرة ثانية فنجد أن كل كلمة من الكلمات ركب ويداعب ويحسد وتأكل تدل على حصول فعل في زمن khas. Nah, kalau kita misalnya kembali lagi kepada kalimat-kalimat tadi, kita akan menemukan bahwasanya kata-kata di setiap kalimat rokiba, mengendarai, kan, yudaibu, memainkan, yahsudu, memanen, ta'kulu, memakan, tadullu ala husuli fi'lin fi zamanin khas. Itu menunjukkan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan di suatu waktu yang khusus gitu. Lafzu rakiba, maka kata-kata rakiba itu artinya mengendarai. Masalan yadullu ala rukubi fi zamanil madhi. Nah, kalau kata rakiba ini itu berarti adalah mengendarai pada waktu yang sudah lampau. Rakiba. Kemudian yuda'ibu yadullu ala al-muda'abati fi zamanil hadir awil ati. Sedangkan yuda'ibu berarti adalah memainkan, dan ini terjadi pada waktu yang sekarang atau yang akan datang. Wa halumma jarra walidzalika tusamma kulla kalimatin min hadzal naw' fi'lan. Dan begitulah seterusnya ya. Oleh karena itulah disebut setiap kata dari ini dari bentuk ini sebagai fi'al atau kata kerja. Wa 'inda ta'ammul al-jumal al-thalath al-akhirah najid anna al-kalimat fi wa 'ala wa hal. Sedangkan kalau kita melihat kepada kata yang ketiga terakhir, kita menemukan bahwasanya kata fi wa 'ala wa hal, nah itu fi di, ala di atas, hal apakah? Idza nutiqa bi kulli minha wahdaha lam yufham lahu ma'nan kamilun. Apabila kita cuma sebut satu kata aja tidak akan kita pahami maknanya dengan lengkap. Idza nutiqa bi kullin minha fi jumlatihi dhahara ma'nahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadhihi al-kalimat ats-tsalath harfan. Tapi kalau kita misalnya sandingkan dengan kata yang lain, maka dia akan mendapatkan suatu makna, suatu arti. Makanya tiga kata yang tadi disebut sebagai harf. Wa kadzalika kullul kalimat allati min hadzal naw'. Dan juga sama semua kata yang semisal dengan yang tiga tadi. Kemudian di sini ada al-qawaid. Kaidahnya ya, al-kalimatu thalathatu anwa'in. Ismun wa fi'lun wa harf. Kata itu ada tiga macam bentuk. Yang pertama ism, noun, nah, kata benda. Wa fi'lun, kata kerja. Wa harfun. Fal ismu kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Al ismu, noun, itu kata benda, itu setiap kata untuk menamai entah itu manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda mati atau apapun yang lain. Kemudian al fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Sedangkan fi'al ini adalah setiap lafaz yang menunjukkan suatu pekerjaan pada waktu-waktu yang tertentu. Kemudian al-harf, ya, kullu lafzin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairi. Harf ini adalah setiap lafaz yang dimana dia tidak akan keluar maknanya dengan lengkap kecuali dengan bersama yang lain, atau contohnya bersama dengan fi'il, bersama dengan ism. Mungkin sampai sini saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.